tutorial Fiana Giza NIM 231135444. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penyusunan perangkat pembelajaran berdasarkan profil peserta didik. Itu dari kelas 2, tema 6, subtema 2, pembelajaran 5. Tahap pra mengajar, yaitu sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran diperlukan persiapan pembelajaran. Guru harus membuat rencana pembelajaran yang telah disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Untuk mengetahui kemampuan dan karakteristik peserta didik, guru perlu menyusun data profil peserta didik guna untuk membantu berjalannya proses pembelajaran secara efektif dan mempersiapkan materi yang akan disampaikan agar materi yang tersampaikan secara jelas dan terstruktur. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan di kelas 2 terdapat 23 siswa yang terdiri dari 10 perempuan dan 13 siswa laki-laki, 15 siswa beragama Katolik, 7 siswa beragama Kristen, dan 1 siswa beragama Islam. Siswa yang beragama Islam, orang tuanya juga beragama Islam. Tidak diketahui alasan kenapa anak tersebut dapat sekolah di Yayasan Kanisius yang mayoritas beragama Nangis, walaupun ada juga siswa yang beragama Islam. Namun berdasarkan wawancara dengan suhu kelas, sekolah tidak menyediakan guru untuk agama Islam. Padahal di sekolah tersebut tidak hanya 1 siswa saja yang beragama Islam. Jadi, anak tersebut berdoa mengikuti ajaran sekolah dan mengikuti budaya yang ada di sekolah. Berikut adalah data profil peserta didik atau data siswa di kelas 2B. Siswa kelas 2B berasal dari suku Jawa, walaupun dari suku yang sama, namun kulturasinya setiap siswa berbeda, karena setiap keluarga memiliki kultur dan kebiasaan masing-masing yang akan mempengaruhi peserta didik. Namun ada juga siswa yang berasal dari suku Batak, yang berasal dari ayahnya. Kebanyakan orang tua siswa bekerja sebagai karyawan swasta. Status sosial siswa kelas 2B sedang dan tinggi. Walaupun berbeda suku, budaya, dan status sosial, namun siswa kelas 2B tidak membeda-bedakan dalam bersosialisasi. Pada perkembangan kognitif, anak kelas 2B memiliki kemampuan kognitif yang berbeda-beda. Ada beberapa siswa yang memiliki kesulitan belajar, seperti kesulitan memahami soal dengan baik. Sedangkan untuk perkembangan motoriknya, pada motorik halus ditunjukkan, peserta didik dapat menulis dan tulisannya dapat dibaca. Pada motorik kasar ditunjukkan dengan peserta didik bisa melakukan gerakan melompat, lari, dan berjalan. Karakteristik peserta didik yang berbeda dalam gaya belajar pun juga berbeda. Ada peserta didik yang gaya belajarnya visual, auditori, dan kinestetik. Keaktifan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dipengaruhi oleh 2 motivasi, yakni ada motivasi intrinsik, di mana motivasi berasal dari dalam diri peserta didik sendiri tanpa suatu rangsangan, dan motivasi ekstrinsik, di mana peserta didik perlu dirangsang untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Berikut adalah hasil pemetaan peserta didik sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar masing-masing, yaitu ada kemampuan tingkat 1, dan tingkat tinggi dan sedang. Peserta didik sudah memahami aturan dan tata tertib yang ada di perpustakaan. Pertama, peserta didik mampu menjawab sesuai semua pertanyaan dengan benar. Kedua, kesalahan dalam menjawab pertanyaan maksimal 2. Sedangkan untuk kemampuan tingkat 2, yaitu tingkat rendah, peserta didik belum memahami aturan dan tata tertib yang ada di perpustakaan. Pertama, peserta didik belum dapat menjawab semua pertanyaan dengan benar. Kedua, peserta didik hanya mampu menjawab 2 pertanyaan dengan benar. Pada kelompok tingkat 1, yaitu terdapat 17 siswa, sedangkan untuk kemampuan tingkat 2, yaitu terdapat 6 siswa. Dan untuk kelompok gaya belajar, pada gaya belajar visual terdapat 5 siswa bergaya belajar visual. Untuk gaya belajar auditori terdapat 14 siswa. Dan untuk gaya belajar kinestetik terdapat 4 siswa. Berikut adalah
informasi umum mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat, yaitu Satuan Pendidikan Sekolah Dasar kelas 2 semester 2 tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 2 merawat hewan di sekitarku, pembelajaran kelima. Muatan mata pelajaran yaitu ada PPKN dan Bahasa Indonesia. Yang terdiri dari 4 kompetensi inti. Pada muatan mata pelajaran PKN terdapat 4 kompetensi dasar dan 8 indikator, sedangkan pada muatan mata pelajaran Bahasa Indonesia terdapat 2 kompetensi dasar dan 4 indikator, sesuai pada yang ditampilkan pada PPT. Selanjutnya tujuan pembelajaran yaitu ada 5, mencakup KKO C1, C2, C2, C3, dan C4. Lalu ada kegiatan pembelajaran yaitu ada pendahuluan, inti, dan penutup. Pendekatan dan metode dan model yang digunakan dalam RPP ini yaitu pendekatan saintifik, TPACK, TRL, CRT, dan berdiferensiasi. Untuk strateginya atau model pembelajarannya yaitu menggunakan cooperative learning. Teknik pembelajaran yang digunakan yaitu example, non-example. Metode yang digunakan ceramah, diskusi, tanya jawab, pengamatan, penugasan, dan picture and picture. Saya menggunakan teknik pembelajaran example, non-example karena teknik tersebut pembelajaran menggunakan gambar atau video sebagai media pembelajaran. Penggunaan media, gambar, atau video ini disusun dan dirancang agar anak dapat menganalisis gambar atau video tersebut menjadi sebuah bentuk deskripsi singkat mengenai apa yang ada dalam gambar, baik secara lisan maupun tulisan, sehingga untuk anak yang sulit dalam menulis berdasarkan profil peserta didik dapat mengikuti pembelajaran yang sama dengan temannya. Sedangkan menggunakan pendekatan TRL dan CRT yaitu karena berdasarkan profil peserta didik yang peserta didiknya beragam dan untuk melestarikan budaya Indonesia yaitu menggunakan pendekatan CRT. Sumber dan media pembelajaran yang digunakan yaitu ada buku siswa dan buku guru tematik kurikulum 2013 revisi 2017 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua yaitu ada teks bacaan. Ketiga ada video pembelajaran tentang tata tertib di perpustakaan. Keempat video pembelajaran penggunaan huruf kapital. Kelima ada PowerPoint interaktif. Lalu materi pembelajarannya mengenai aturan dan tata tertib yang ada di perpustakaan. Kedua tentang penggunaan huruf kapital. Selanjutnya yaitu ada tes penilaian, yaitu ada jenis penilaian. Pertama, penilaian diagnostik, yaitu ada 2, yaitu ada non-kognitif dan kognitif. Untuk diagnostik non-kognitif yaitu seperti guru menanyakan kabar kepada peserta didik, sedangkan untuk kognitif yaitu guru menanyakan seperti pertanyaan pemantik yang akan memasuki materi pembelajaran. Kedua yaitu ada penilaian formatif yang terdiri dari penilaian sikap menggunakan observasi. Kedua yaitu penilaian pengetahuan menggunakan tes dan non-tes. Ketiga penilaian keterampilan menggunakan unjuk kerja. Pada penilaian pengetahuan yaitu tes ada 2 jenis sesuai dengan kemampuan peserta didik yang telah dipetakan sebelumnya, yaitu tes penilaian pada muatan mata pelajaran PPKN yaitu tentang tata tertib di perpustakaan. Tes penilaian menyelesaikan soal LKPD dengan kemampuan 1 yaitu tingkat tinggi dan rendah yang berisikan 4 soal. Masing-masing soal masing-masing soal mendapatkan skor 25 apabila menjawab dengan benar, sedangkan mendapatkan skor 0 apabila peserta didik menjawab salah. Lalu pada muatan mata pelajaran Bahasa Indonesia terdapat 2 tes yaitu dengan tingkat kemampuan 1 untuk tinggi dan sedang dan kemampuan 2 untuk tingkat rendah, yaitu mengenai penulisan huruf kapital.
kedua yaitu ada evaluasi pembelajaran yang sama, masing-masing terdapat 2 jenis soal sesuai dengan kemampuan peserta didik. Soal evaluasi pertama itu untuk kemampuan 1 pada tingkat tinggi dan sedang yang terdiri dari 5 soal pilihan ganda semua, dan soal evaluasi kemampuan 2 untuk tingkat rendah yang terdiri dari 5 soal pilihan ganda juga. Masing-masing soal evaluasi pada kemampuan 1 dan 2 terdapat kunci jawabannya yang telah disediakan. Lalu LKPD juga terdapat 2 kemampuan, yaitu ada jenis LKPD kemampuan 1 untuk tingkat tinggi dan sedang untuk mata pelajaran PKN dan Bahasa Indonesia. Sedangkan jenis LKPD kemampuan 2 pada tingkat rendah terdapat mata pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.